Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'dah. Melanjutkan keterangan yang sebelumnya, yaitu al-mufatirul khamis. Hal-hal yang membatalkan puasa yang kelima, yaitu al-jima', jima' atau berhubungan badan. Idza jama'a amidan aliman bitahrim. Apabila seseorang tersebut melakukan hubungan badan secara sengaja dan mengetahui diharamkannya hal tersebut. Mukhtaron, kemudian dalam keadaan tidak terpaksa, maka batal puasanya, batola saumuhu, hukum puasanya batal. Wa idza afsada saumahu fi ramadhana yauman kamilan bijima'in tamin athimin bihi lisaum tarattaba alaihi khamsatu asya. Apabila seseorang merusak puasanya pada bulan Ramadan di siang hari secara sempurna dengan jima yang sempurna dan berdosa, sebab dan dosa itu yang menjadi sebab batalnya puasa, maka harus ada 5 konsekuensi yang harus menimpanya. Jadi tidak semua jima ya, tidak semua hubungan badan itu tertimpa 5 perkara ini. Tapi yang pertama yaitu fi Ramadan ya. Afsada saumahu fi Ramadan. Kalau selain bulan Ramadan, walaupun puasa wajib itu tidak terkena 5 hal ini. Selain itu, hari yang ia rusak puasanya itu secara sempurna. Semisal orang yang mati atau gila sebelum terbenamnya matahari, maka tidak wajib untuk membayar kafaroh atau tidak tertimpa 5 hal ini. Berarti harus hari yang ia rusak puasanya itu harus 1 hari penuh. Semisal dia berhubungan badan di siang hari sebelum sampai tenggelamnya matahari, dia meninggal atau gila, maka tidak wajib untuk membayar kafaroh. Kemudian dia merusak puasanya sebab jima, bukan karena yang lain. Seperti makan, kemudian jima, maka itu tidak bayar kafaroh. Karena rusaknya puasa, batalnya puasa itu karena makan, bukan karena jima. Kemudian jimanya sempurna, memasukkan semua khasyafah ke dalam farji. Bukan hanya separuh khasyafah saja. Bukan hanya separuh khasyafah saja. Kalau hanya separuh itu ya berarti tidak. Fala tajibul kafaratu idza dakhala juz'an minal khasyafah bal wala yubtilu saumahu. Tidak membatalkan puasa. Bukan hanya tidak mewajibkan membayar kafaroh, tapi juga tidak membatalkan puasanya kalau dia hanya memasukkan sebagian khasyafahnya ke dalam farji. Kemudian selanjutnya, dosa tersebut disebabkan karena jima, bukan karena yang lain. Bukan karena yang lain. Maka fala tajibul kafaroh idza jama'a zaujatahu fi nahari Ramadan wa huwa musafirun safaran tawilan mubahan wa hadza makna qaulihi athimin bihi. Orang yang melakukan perjalanan kemudian dia melakukan hubungan badan, maka tidak wajib untuk membayar kafaroh. Kemudian dosanya itu sebab merusak puasa. Kalau dosanya itu karena hal yang lain itu maka tidak wajib membayar kafaroh. Fala tajibul kafaroh idza zana waliyad billah.
bahwa musafirun, orang yang zina kemudian dia dalam keadaan musafir, maka tetap dosa bukan karena puasanya tapi karena zinanya itu. Nah, ini hal-hal yang imbasnya nanti ke konsekuensinya itu yang ada 5 khamsatu asya ini atau mengarah ke kafaroh ya. Yang pertama luhukul ismi, berarti maka akan terkena dosa. Yang kedua wujubul imsak, tetap wajib untuk menahan sampai tenggelamnya matahari, menahan dari hal-hal yang diharamkan, hal-hal yang membatalkan puasa. Yang ketiga wujubut takzir wa huwa at-ta'dibu minal hakim wa yakunu lil ghairi taib. Hal-hal yang menjadi konsekuensinya adalah wajib untuk ditakzir, diberi hukuman, yaitu bentuk takdib, mengajarkan tata krama dari hakim apabila orang tersebut tidak bertobat. Kemudian wujubul qadha. Wujubul qadha. Wajib yang keempat, wajib untuk mengqadha puasanya. Nah, ini orang yang jima dengan syarat-syarat ketentuan yang tadi harus mengqadha puasanya. Yang kelima, wujubul kafaroh al-udma, wajib untuk membayar kafaroh yang agung. Wahya ahadu salasati asya'a murattabah. Kafarohnya apa? Salah satu dari 3 ini secara runtut. Fala yang takilu ilal khoslati tsaniyah illa idza ajaza amma qablaha. Maka tidak boleh berpindah kepada kafaroh yang kedua jika yang pertama itu masih mampu. Kecuali kalau kafaroh yang pertama tidak mampu, baru berpindah ke kafaroh yang kedua dan seterusnya. Yang pertama bentuk kafarohnya adalah itku rokobatin mukminatin, memerdekakan budak perempuan yang mukmin Islam. Yang kedua syiamu syahraini mutatabi'aini, berpuasa 2 bulan berturut-turut. Nah, karena kalau semisal nomor 1 tidak mampu karena zaman sekarang tidak ada budak, maka yang kedua berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila orang tersebut sakit atau terkena uzur yang lainnya sehingga tidak mampu untuk berpuasa 2 bulan secara berturut-turut, maka yang ketiga it'amu sittina miskinan likuli miskinin muddun, memberi makan 60 orang miskin dan setiap 1 orang miskin itu satu mud ya. Nah, kalau yang ketiga ini nggak mampu juga bagaimana? Faida fa'in aksaro anil it'am istaqarrat fi dhimmatihi wa ba'duhum yaqulu tasqutu anhu. Kalau yang ketiga tidak mampu tetap menjadi tanggungannya. Sebagian ulama yang lain mengatakan kalau tidak mampu ya sudah gugur kewajiban membayar kafaroh tersebut. Wa tajibu hadhil kafaratu 'alal rajuli la 'alal mar'ah. Kewajiban untuk membayar kafaroh ini dibebankan kepada orang laki-laki bukan kepada perempuan. Wa tatakarraru al-kafaratu bitakarruril ayyam. Dan berbilang-bilang atau berulang-ulangnya kafaroh itu juga sebanding dengan berbilang-bilangnya atau berulang-ulangnya hari yang ia rusak dengan sebab jima. Kama qala sahibu Sofwati Zubat, seperti yang ada dalam nazam kitab Zubat, itu sama, isinya sama dengan yang sebelumnya. Yukafirul mufsidu sauma yaumin min ramadhana in yata' ma'ithmin kamit liman dhaharola alal marroh wa kurirat inil fasad karoroh. Ini sama, cuman hanya ditampilkan dalam bentuk nadom saja. Jadi hati-hati, jangan sampai kita merusak puasa kita, terutama yang sudah menikah, merusak puasanya dengan hal-hal yang membatalkan puasa yang nomor 5, yaitu berhubungan badan. Nah, ini imbas dan konsekuensinya sudah kami jelaskan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.